Maka sebenarnya supaya kita punya suasana dalam ruangan yang lebih enak, lebih nyaman, lebih harmonis, dengan menjunjung rasa kekeluargaan, saya mengajak sebentar saja untuk mendengar saya punya perkenalan diri. Karena kata orangnya, tidak dikenal maka tidak disayang. Tapi setelah kamu sudah dikenal maka pasti akan disayang. Sayang dalam arti merasa bahwa orang itu adalah bagian dari saya juga, seperti itu. Jadi sayang jangan artikan tanda petik yang lain-lainnya, karena saatnya, waktunya belum dari makna sayang. Jadi nama saya, nama lengkap dulu. Panjang, kalau kami orang Flores, nama kami panjang, bekas penjajah Portugis, nama-nama orang Portugis. Nama saya Wenceslaus Nurba Sogi. Ya, ini karena tidak ada papan untuk ditulis, jadi saya tidak menulis, saya menyebutkan saja. Terus nama panggilan atau sapaan saya sehari-hari sering dipanggil Pak Babinsa, Pak Wens. Asal saya dari Flores Timur, tepatnya di Kecamatan Mulanggitan, yang salah satu objek wisata yang menjadi sorotan publik yang saat ini adalah pendakian Gunung Leopoldo, yang mana saat ini lagi erupsi. Yang bertepatan dengan itu kita bahas nanti tentang bencana alam. Yang salah satunya adalah erupsi Gunung Berapi. Jadi aslinya saya dari sana. Letak gunung dengan tempat tinggal saya hanya 7 di bawah 10 kilo berhadapan langsung. Jadi itu asal saya, desa tempat saya berada. Terus status saya sudah menikah. Nikahnya belum lama, baru saja. Anak 1, istri masih 1. Ini kan istri 2. Istri 1 senjata. Istri kedua yaitu manusia, yaitu istri yang seperti adik mereka ketahui. Jadi seorang ini istri yang pertama adalah senjata. Kemana dia pergi sampai bahkan ke toilet, pasti dia akan bawa istri. Karena itu ini kan operasi daerah rawan. Jadi senjata itu dibawa kemana-mana, makanya dianggap seperti istri. Terus yang berikut, jabatan saya yaitu Babinsa. Ada tulisan dengan ini. Babinsa. Ada yang sudah tahu artinya? Belum tahu? Ya, saya jelaskan. Babinsa. Arti dari singkatan Babinsa ini adalah Bentara Pembina Desa. Bentara itu golongan atau status golongan yang saya duduki. Jadi saya ini bentara, kalau di sipil itu golongan 2. Kalau di militernya itu adalah golongan bentara. Kalau golongan tentara itu yang pangkatnya merah lagi ada. Yang ada yang bengkok, ada yang lurus atau merah. Nah, itu kalau nama. Saya golongan bintara, misalnya di sini disebutkan Babinsa, Bintara Pembina Desa. Arti dari bintara itu lagi maknanya itu adalah pembina antara. Jadi dalam militer seorang bintara itu dia bisa jadi pemimpin ketika dia membina hubungan antar anggota yang membawa pangkat dia. Dia bisa
Terus saya lanjut masih dalam perkenalan. Sudah tahu tidak saya sebagai wanita, yaitu membina desa. Mungkin ada coba lihat saya setiap harinya di desa, di kecamatan. Tapi pernah lagi ada tahu bahwa kenapa tentara ada di desa dan bersama masyarakat. Di sini saya mau menyampaikan lagi terkait dengan tugas dan jabatan saya. Jadi jabatan saya manusia dan saya seorang prajurit. Tugas dari prajurit dalam hal ini TNI ini yaitu adalah biar kita. Semua yang saya jelaskan terkait perkenalan saya ini ada kaitannya dengan ini. Yang tugas TNI yaitu tugas pokoknya yaitu operasi militer perang. Berarti ketika ada perang di mana ada konflik, konflik horizontal, konflik vertikal yang sifatnya itu menjadi konflik manusia ya, konflik sosial, pasti tentara itu adalah garda terdepan. Jadi adik-adik generasi tua yang di depan ini, tolong jadi generasi yang baik supaya bangsa ini jangan jatuh ke pihak atau ke bangsa lain atau negara lain. Karena ketika bangsa kita ini, negara kita jatuh ke pihak lain, maka di situ terjadilah pertumpahan darah, di situ terjadilah peperangan. Supaya tidak seperti itu, mari jadi adik-adik atau generasi muda yang baik taat akan aturan yang ada di negara kita ini. Itu tugas pertama ya. Jadi operasi militer perang. Tugas yang kedua yaitu operasi militer selain perang. Selain perang itu apa? Nah, di sini saya perlu sampaikan bahwa tugas kami itu selain perang yaitu kami membantu pemerintah daerah, membantu kementerian yang ada di Republik ini ketika dia membutuhkan bantuan, ketika dia mau mengajak kerjasama TNI. Di situ kami siap membantu dan tanpa diminta pun kewajiban kami adalah membantu. Baik itu pihak kepolisian, bahkan kementerian-kementerian yang ada di Republik Indonesia ini. Saya mengerucut lagi dengan tugas itu membantu pemerintah daerah, salah satunya adalah penanggulangan bencana. Itu tugas kami. Dan ketika ada bencana, tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah takut-takut, lapor ke tentara. Kalau di sini tentaranya Babinsa, lapor ke Babinsa. Nanti mekanisme seperti apa dalam materi ini ada. Nanti saya jelaskan. Jadi itu sekilas dulu mungkin perkenalan saya. Tapi tugas militer selain perang itu masih banyak. Ya, bahkan sampai dengan membantu kesehatan masyarakat dalam hal ekonomi, dalam hal penghidupan rumah tangga. Jadi pernah lihat antara kasih bantuan, baik itu perorangan maupun lingkungan masak, pernah kan? Itu seperti itu. Bahkan mempersiapkan generasi muda lewat apa? Lewat materi wawasan kebangsaan. Nah, mungkin tahun lalu atau beberapa tahun lalu saya pernah masuk ke sini bawa materi wawasan kebangsaan. Itu salah satunya. Jadi itu perkenalan saya. Nanti yang lain mungkin lebih lanjut. Kita bisa perkenalan sambil bergaya. Jadi itu awal dari kita memulai kegiatan kita saya perkenalan. Nah, ada di sini kegiatan ini sebenarnya
dijalankan sejak bulan Oktober. Karena di sini beban ini beralamatkan sudah dari sejak tanggal sebenarnya itu tidak ditetapkan. Ya, tapi Oktober bulannya itu sudah bulan lalu. Tidak apa. Yang jelas kita tetap melaksanakan ini sebagai suatu kegiatan dalam lembaga pendidikan. Jadi hari ini kita melaksanakan sosialisasi atau penyuluhan tentang mitigasi bencana alam dan pelatihan P3K. Pelatihan P3K dengan mitigasi ini sudah lumrah, sudah biasa didengar, diketahui oleh banyak orang, banyak kalangan. Tetapi lebih memahami tentang dua poin kegiatan ini, semua orang tidak memahami secara baik. Oleh karena itu, hari ini saya diminta dari pihak lembaga sekolah atau pendidikan untuk membawa materi ini. Tapi mohon maaf, saya membawa dengan versinya saya seorang pemirsa. Kalau seorang guru beda lagi mungkin caranya. Seperti halnya adik-adik mengetahui kita setiap hari dengan mengajar. Jadi hari ini saya bahas dulu tentang mitigasi bencana alam. Jadi mitigasi bencana alam itu ada definisinya atau ada penjelasan arti dari kata mitigasi bencana alam. Kalau bencana alamnya mungkin semua sudah tahu. Tapi apa itu mitigasi? Jadi mitigasi ini suatu upaya atau suatu tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik sebelum bencana itu terjadi maupun setelah bencana itu terjadi. Jadi itulah kenapa mitigasi ini perlu dijelaskan kepada anak bahwa di dalam kegiatan mitigasi ini ada hal-hal yang atau ada poin-poin yang harus adik-adik anak-anak ketahui bahwa ketika saya mempelajari tentang mitigasi bencana alam, ternyata ini yang saya harus lakukan atau ini yang saya harus hadapi. Jadi dalam kegiatan mitigasi ini saya mengulangi bahwa mitigasi bencana alam itu adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk mengurangi risiko dari bencana, ya, baik itu bencana banjir, gempa bumi, erupsi, angin kencang atau tsunami atau tanah longsor seperti itu. Nah, itu upaya untuk mengurangi risiko sebelum gempa dan sesudah terjadi gempa atau terjadi bencana alam. Nah, tujuan dari kegiatan ini atau tujuan dari mitigasi itu adalah mengurangi risiko korban jiwa, mengurangi risiko korban material atau dalam hal ini ekonomi, dan juga mengurangi korban sumber daya alam lainnya. Jadi jangan berpikir kita manusia saja yang jadi korban, tapi alam pun bisa jadi korban. Kenapa alam bisa jadi korban? Ya, contohnya ketika gempa bumi, tadi tanahnya yang di sekolah ini rata dan bagus, tapi ketika ada gempa, di situ terjadilah pemecahan lempengan perut bumi sehingga lahan sekolah ini ada berubah besar, berubah seperti kawah seperti itu. Nah, jadi dampaknya kerugiannya di alam lagi seperti itu, tentunya. Nah, di sini kegiatan mitigasi bencana alam ini macam-macam, yaitu kegiatan mitigasi bencana alam secara keseluruhannya, secara umum. Jadi, mitigasi bencana alam ini bisa dijelaskan secara terperinci sesuai dengan jenis bencananya. Tapi saya menyampaikan ini secara umum dulu.
Jadi untuk mengatasi kegiatan mitigasi bencana alam ini, kita perlu membuat peta wilayah rawan bencana. Makanya kalau datang ke kantornya Pak Komandan, pasti nanti ada mereka tahu kalau di sana itu ada peta yang dibuat untuk mengetahui di mana letak kerawanan bencana alam yang terjadi di wilayah Sumba Timur. Nah, kalau untuk kita di sini itu lebih cenderung dua, atau orang bilang rentanannya, yaitu dua bencana alam, yaitu angin dengan banjir. Kalau gempa bumi sih secara satu Sumba Timur ini kan kita pasti sama-sama merasakan, dan itu volumenya atau jasadnya, kekuatan dari gempanya tidak terlalu, tapi perlu kita pelajari, perlu kita ketahui supaya kita bisa mengantisipasi seandainya sewaktu-waktu terjadi gempa seperti apa. Dan itu harus kita buat peta rawan bencana. Terus berikut kita juga harus tanam pohon seperti programnya Pak Bupati sekarang, disuruh tanam pohon, menghijaukan biar asli. Itu salah satunya. Tapi yang fungsinya yang lain untuk tanam pohon itu banyak. Ketika kita menanam pohon, dari pohon itu pun bisa mengurangi betapa dasarnya kekuatan alam seperti angin. Jadi kalau kampungnya di sini, di atas itu ada ketinggian, tapi kalau tidak ditanam pohon, yang jelas angin itu akan leluasa melewati jalur itu dan menghabisi apa yang ada di hadapan angin. Yaitu salah satunya kita manusia dengan semua harta milik kita, rumah kita dihabisi. Tujuannya kalau itu bencana angin. Terus kalau banjir, tujuan menanam pohon juga sama, yaitu untuk menahan erosi. Erosi. Jadi ketika air dari gunung atau dari bukit bisa diresap dan masuk ke dalam tanah atau diambil oleh pohonnya lewat akar, sehingga mengurangi debit air yang masuk ke jalur sungai atau kali yang nanti dia lewati. Jadi itu menanam pohon atau penghijauan untuk menahan tadi itu dua bencana tadi itu. Terus yang berikut, sebelum kita mempelajari yang lain-lain tentang bencana yang terkait dengan mitigasi bencana alam ini, dalam kegiatan mitigasi ini juga perlu ada yang mereka tahu bahwa kita harus melakukan penyuluhan. Nah, ini salah satunya. Kita harus melakukan penyuluhan dan simulasi tentang bagaimana rawannya bencana. Ya, seperti itu. Jadi dengan penyuluhan ini kita meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat kita bangun dia punya kesadaran untuk dia peduli dengan alam, dengan sesama di sekitarnya. Jadi ketika kesadaran dan kepedulian yang tinggi dalam situasi seperti itu, pasti akan dengan otomatis dia berjalan dengan sesuai apa yang dia sudah terima atau dia dapat. Yaitu ketika dalam bencana dia harus berbuat apa, kepada siapa, itu dia sudah tahu. Jadi itu salah satu bentuk atau tugas kita untuk menerima penyuluhan atau penyadaran lewat kegiatan mitigasi ini. Terus yang selanjutnya harus kita tingkatkan apa nih? Budaya. Jadi budaya ini bukan hanya budaya yang seperti ada yang mereka
adat, dalam adat ada tarian, dan budaya ini ada kaitannya dengan mitigasi bencana alam, yaitu kita tingkatkan budaya sadar bencana. Makanya setiap daerah itu punya tim. Karena terbangunlah budaya itu, makanya dibuatlah tim penanggulangan bencana yang terletak dari organisasi resmi yang ada di pemerintah, terlepas dari SAR ataupun BPBD atau BNPB. Terlepas dari itu ada tim-tim yang dibentuk oleh anak-anak generasi muda. Ya, mereka bikin tim dengan memberi namanya masing-masing. Fungsinya sama dengan seperti dari BPBD atau dari SAR. Fungsinya sama, tugas juga sama, yaitu menanggulangi bencana alam. Jadi seperti itu ya, kan? Nah, kalau sudah punya tingkat kesadaran tinggi akan bencana itu, saya yakin di situ pasti mengurangi resiko jatuhnya korban. Nah, baik itu korban jiwa maupun korban materi. Itu salah satu cara kita mengatasi seperti itu. Terus melakukan pengelolaan sumber daya alam dengan baik. Kenapa ada poin yang seperti itu? Jadi kalau alam ini kita tidak kelola dengan baik, biasanya ya bahasa-bahasa orang tua, bahasa-bahasa leluhur bilang begini, itu kena serangan manusia, bikin rusak alam, akhirnya alam mengamuk, Tuhan marah. Nah, itu poin ini. Jadi sumber daya alam yang ada kita kelola, kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan. Jangan kita serakah, jangan kita rakus. Karena ketika kita rakus dengan hasil alam, sumber daya alam tadi itu, dia akan menegur dengan yaitu bencana tadi. Memang ada orang bilang itu mitos, tapi itu memang terjadi dari ya. Karena kita ketahui bersama bahwa dunia ini ada dua, dunia nyata dengan dunia tidak nyata. Dunia tidak nyata itu tidak ada penghuni jagat ini, ada penghuni yang ada di jagat ini atau di alam ini, seperti itu. Terus yang berikut dari masih dalam poin mengatasi mitigasi ini, yaitu penggunaan teknologi yang tinggi. Jadi di situ kita harus memantau penggunaan teknologi yang tinggi. Seperti apa itu? Ada yang tahu? Tidak tahu ya? Seperti contoh, ada pembuatan terowongan bawah tanah dengan menggunakan bahan nuklir. Ya. Dalam pengerjaan pembuatan itu, dia menyimpang dari standar operasional prosedurnya, SOP-nya. Jadi mungkin dia mau lubangkan ini terowongan ini dengan bahan peledak kimia yang berkapasitas tinggi, tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Disitulah bisa membuat apa? Kerusakan alam. Contohnya apa? Yang tadi saya sebut tadi apa? Apa bencana alam macam-macam tadi yang salah satunya saya sebut itu? Kan, satu lagi. Yang saya sampaikan tadi. Bencana bukan karena atas. Ya saya jawab. Yang terakhir tadi itu dari gempa bumi, angin, erupsi. Lainnya itu apa? Longsor. Itu bisa longsor. Itu poin yang terakhir ini. Terus dalam bencana alam ini perlu ada yang mereka tahu. Ya. Bencana alam ini juga dikelompokkan
dikelompokkan atau dibagi. Bencana alam yang saya sampaikan tadi dengan cara mengatasinya itu salah satu bentuk bencana. Poin pertama bencana alam. Jadi bencana ini ada yang digolongkan bencana alam, ada bencana non alam, dan ada bencana sosial. Nah, yang hari ini kita bahas adalah bencana alamnya. Bencana alamnya. Makanya kita bahas mitigasi untuk bencana alam. Nah, nanti pun saya akan menjelaskan sesuai dengan tingkat kerawanan di sini yang sering atau biasa terjadi di sini adalah bencana banjir, angin, dan secara umumnya yaitu gempa bumi. Jadi yang kita bahas itu bencana alam. Kalau bencana non alam dan bencana sosial itu mungkin di lain waktu saja. Saya fokusnya ini saja. Bencana alam. Bencana itu ada tiga ya: bencana alam, non alam, dengan bencana sosial. Bencana alam itu datangnya dari alam sendiri, bencana non alam itu berarti datangnya dari non alam, bukan alam punya buatan. Seperti itu. Contoh erupsi gunung berapi, luar awan panas, ya. Ada yang sudah lihat ya di YouTube, di TikTok, kemudian luar awan panas itu, gunung ada di ketiga dunia itu, dunia alam, dunia itu terjadi lagi bencana yang bukan alam atau non alam, yaitu bencana kebakaran, itu non alam, ya. Terus buat bencana sosial itu bencana buatan manusia. Kebakaran ini juga bisa masuk lagi di sosial. Karena itu sudah dari manusia. Atau bencana sosial yaitu seperti konflik besar-besaran, konflik massal yang mengakibatkan jatuh korban, baik itu korban jiwa maupun materi, bahkan mengganggu roda perekonomian. Di Indonesia ini banyak konflik sosial itu, seperti di Ambon, di Aceh, di Poso, Papua. Di 4 daerah ini dominan dengan bencana. Hanya karena dalam kaitan dengan politik, disitulah dikategorikan konflik. Nah, tapi kalau dalam skop atau dalam satu kesatuan bencana yang pemerintah dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang memutuskan itu salah satu bencana bencana sosial seperti itu. Jadi itu mungkin biar ada kita tahu. Terus saya lanjut dengan materi mitigasi. Di sini mitigasi ini kita membahas tentang mitigasi bencana alam gempa bumi. Jadi bagaimana kita mengatasi gempa bumi. Jadi ada tindakan yang perlu kita lakukan. Yang perlu kita lakukan. Termasuk ada yang di depan ini. Jadi kita perlu lakukan dan kita perlu ketahui bahwa bagaimana cara kita mengatasi atau kita melakukan mitigasi bencana gempa bumi, yaitu sebelum bencana gempa bumi ini terjadi. Kenapa ada tindakan seperti itu? Karena di daerah itu atau tempat itu sudah digolongkan bahwa daerah itu adalah daerah rawan gempa. Makanya dibuatlah mitigasi bencana alam dengan tindakan-tindakan tadi. Tindakan sebelum gempa, tindakan saat gempa, dan tindakan setelah gempa. Oke, saya tidak menyampaikan secara ilmiah, ini kan teori. Tapi saya lebih menjelaskan dengan cara teknis. Kalau teori panjang,
mitigasi bencana gempa bumi sebelum bencana gempa bumi itu terjadi. Pertama, yaitu adik-adik harus mengikuti sosialisasi tentang mengatasi rawan bencana alam gempa bumi dan mengikuti kegiatan simulasi tentang mengatasi atau menghadapi rawan bencana gempa bumi. Itu salah satu. Kedua, pemerintah menganjurkan supaya setiap penduduk, setiap masyarakatnya yang berada di daerah rawan gempa harus membangun rumah tempat tinggal yang tahan gempa. Jadi rumah kalau tahan gempa berarti ada rumah semi permanen. Kalaupun rumah itu permanen seluruh, berarti dia harus memenuhi syarat instruksi syarat bangunan yang bagus ya, konstruksi, syarat konstruksi yang bagus, yang kuat. Mau dia rumah satu lantai atau dua lantai, yang penting kuat. Jadi harus memiliki bangunan yang kuat. Terus yang berikut, adik-adik mereka harus perlu tahu, karena zaman sekarang sudah punya digital, sudah zaman digital, semua sudah punya HP. Jadi perlu punya nomor-nomor penting. Nomor-nomor penting di dalam itu siapa-siapa yang harus simpan? Selain cowok atau cewekmu? Di situ pertama, kita tidak usah ngomong terlalu tinggi. Kita sesuai dengan kondisi wilayah kita. Pertama, saya punya nomor tentara atau polisi. Dua lembaga, dua institusi ini adalah punya peran khusus, peran sendiri dalam penanggulangan bencana. Kedua, harus punya nomor penting yaitu BPBD. Kalau kita di tingkat daerah, kalau kita sudah di Jawa, di Jakarta, kita harus perlu lagi punya nomor BNPB. Tapi kita karena masih kita pemerintah kabupaten, kita cukup BPBD dengan SAR kabupaten. Harus punya, entah itu anggota atau kepalanya harus pegang. Kalau saya pegang, saya tahu. Nah, terus berikut itu nomor-nomor penting yang harus kalian tahu ya. Saya bilang nomor sentral yang penting. Terus berikut, adik-adik perlu menyiapkan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan pribadi. Di situ biasanya disebut harus ada tas siaga. Tas siaga itu di dalam isinya apa? Tas siaga bencana di dalamnya siapa? Surat-surat penting, ijazah apa semua dia. Terus ada obat-obatan yang mana untuk pertolongan pertama ketika ada luka terboras atau lecet atau luka bakar. Di situ obat, atau kita sakit demam meriang, di situ ada obat yang kita simpan. Terus berikut ada juga makanan instan untuk jangka waktu 3 hari. Karena biasanya bencana itu terjadi tidak kita ketahui dan siapapun tidak bisa meramal. Kalau ramal pun meleset sedikit, tapi tidak bisa ada yang menyamakan Tuhan. Karena bencana itu alam itu kaitan dengan Tuhan. Jadi kalau Tuhan berkehendak tidak ada satupun yang tahu. Contohnya kalau erupsi gunung Merapi di tempat saya itu, kemarin kejadian itu, nol besar itu badan meteorologinya. Itu kameraman dengan alat yang garisnya siksak-siksak gitu ya, tanda tempat itu ratu itu pun luaran gelap dia tidak bisa memastikan bahwa tanggal sekian, hamil sekian dia harus meledak. Oleh karena itu, yang tadi saya bilang itu kita perlu persiapkan itu, makanan, obat-obatan,
Di dalam situ ada surat-surat yang harus kita bawa, jangan tinggal, jangan sampai rusak, hilang seperti itu. Terus selain itu ada yang harus kita bawa terkait dengan bencana ini, yaitu senter dengan apa? Fluid ya. Nah, karena kita daerah pegunungan, ya mungkin cukup senter saja. Tapi kalau sampai daerah pinggir pantai pesisir, ketika gempa itu kan pasti disusul dengan tsunami. Di situ pasti air naik dan ada orang hanyut terbawa air. Dia susah memanggil orang, susah memberi isyarat. Alat itu yang dia pakai. Siapa yang sudah nonton film Titanic? Belum. Nah, dalam film Titanic itu korban tenggelam itu mereka dibekali dengan fluid lewat baju pelampung. Nah, jadi kita jangan mengalir baju pelampung, baju pelampung mah beli fluid di apa? Sinagoga di mana kan? Di Citakarya ada yang fluid ya, seperti itu. Itu harus kita persiapkan. Terus kita juga harus tahu jalur-jalur evakuasi. Ya, sebelum gempa ini kita harus tahu. Nanti kalau gempa bumi ini saya harus lari kemana? Ya, saya harus lari kemana? Berarti kita harus tahu dulu jalur-jalur evakuasi dan nanti kita akan praktekkan sekilas. Nah di situ biar adik-adik mereka tahu bahwa tempat yang aman, posisi yang aman sudah ditentukan oleh Badan Penanggulangan Bencana. Ya, biasanya itu di mana itu? Biasanya di rumah sakit ya, atau di perkantoran-perkantoran yang besar yang punya bangunan tingkat 2 lantai, 3 lantai, atau di sarana fasilitas umum seperti pasar, bioskop, bahkan tempat-tempat umum lainnya yang mungkin ada dengan juga, yaitu contohnya seperti di gereja. Di situ kalau sudah tergolong bahwa daerah itu rawan gempa, pasti akan dibuat jalur-jalur evakuasi atau rambu untuk orang Sumba biasa apa tidak? Rambu itu tanda atau media yang dibuat atau alat yang dibuat untuk sebagai sarana penunjuk arah. Ya, di rambu-rambu itu dibikin. Ketika ada gempa, di situ ada yang memberi instrumen, yang memberi peringatan, mungkin dengan sirene atau sudah direkam omongannya. Jadi bagi siapapun yang berada di tempat sekitar ini segera mempersiapkan diri dan usahakan tenang. Jangan takut, jangan panik, seperti itu. Itu biasanya kalau di Badan Penanggulangan itu dia sudah rekam dan tinggal dia putar saja dan dibagikan ke publik, ke tempat-tempat yang sifatnya rawan bencana itu. Seperti dia, nah disitulah kita salah satunya mempersiapkan diri sebelum gempa seperti itu. Terus kita juga harus tahu bahwa daerah mana ada rawan gempa banjir, daerah mana ada rawan gempa tsunami atau angin puting seperti itu. Di situ rambu-rambunya juga kita harus tahu tanda-tanda isyaratnya yang dipasang dipajang di tempat tertentu. Seperti itu. Mungkin itu. Terus kita lanjut biar kita jangan terlalu lama karena waktunya itu 1,5 jam kali. Setelah
Setelah itu kita masuk ke bagaimana cara kita mengatasi saat gempa. Jadi mitigasi bencana gempa saat gempa itu terjadi. Jadi ketika gempa itu terjadi, contoh hari-hari mereka ini pas jam belajar di sekolah, ya. Jadi pas jam belajar di sekolah, apa yang harus adik-adik lakukan ketika gempa? Ya, ya semua orang pasti berpikir lari. Tapi dengan sekian jumlah banyak murid dengan dadak seperti itu, apa semua harus berupaya lari keluar dari pintu? Tidak mungkin. Makanya tadi ada satu poin yang saya sampaikan tadi yang antisipasi kita sebelum gempa itu, mitigasi sebelum gempa itu, yaitu apa? Tenang. Di situ kalau sudah tenang pasti bisa berpikir. Daripada saya lari keluar di sini tabrakan jatuh, tangan patah atau kaki patah, luka lecet, bocor kepala, saya diam dulu. Akhirnya gempa ini belum terlalu besar. Kita harus kenali betul ya, gempa itu ada yang dahsyat sekali, ada yang tidak dahsyat, ada yang hanya getar sedikit saja. Jadi jangan sampai getar sedikit begini paniknya luar biasa. Jadi ketika itu terjadi gempa, tenang. Di situ kalau memang berada dalam bangunan, berarti semuanya harus menjauh dari dinding. Menjauh dari dinding. Menjauh dari benda-benda yang gampang pecah seperti kaca. Ini semuanya dinding kaca. Jauh dari dinding dan jauh dari kaca jendela. Setelah itu, setelah sudah aman di dalam ruangan, ambillah atau duduklah sembunyilah di bawah perabot yang kokoh atau yang kuat, seperti meja atau salah satunya seperti ini. Tapi ini jangan, kalau pecah jatuh lagi kena kepala. Tapi kalau ini kemungkinan biasa betul, mungkin skalanya 7 baru bisa pecah yang ini. Kalau ini 3, 4 bisa tak. Nah, setelah gempa itu semuanya masuk di bawah kolong meja. Nah, di sini ada poinnya itu apa? Mengamankan diri di bawah perabot yang kokoh atau kuat. Perabot itu macam-macam. Selain meja, ada kursi. Kursi yang tinggi bisa menjorok di bawah, atau tiarap di bawah, kursi besar seperti ini. Ya, terus di situ sambil diam dan melindungi diri, dengar arahan dari pihak penanggulangan bencana. Kalau diarahkan bilang begini, kekuatan gempa untuk saat ini berkurang menurun dengan kekuatan gempa sekian. Oleh karena itu bisa dinyatakan untuk aman sementara, semua yang berada dalam ruangan bisa keluar dengan melalui pintu darurat ataupun tangga darurat. Ketika kalian berada di dalam nanti, ikat. Jadi seperti itu. Di situ kalau sudah ada arahan, ada penyampaian seperti itu, semuanya keluar. Tapi tetap melindungi kepala. Kepala ini harus dilindungi. Karena orang bilang kepala itu sesuatu yang tidak boleh dianggap biasa-biasa. Ya, bencana. Jangankan bencana. Kalau kamu begini, ada yang datang colek kepala nanti marah. Apalagi bencana. Karena itu jaga kepala. Jadi ketika sudah diarahkan seperti itu, keluar melalui pintu darurat. Pintu darurat itu bisa macam-macam, bukan pintu yang begini saja. Tapi bisa sisi bangunan mana yang dibuka atau dijebolkan, disitulah dianggap pintu darurat. Bisa keluar lewat situ. Selain pintu yang sudah ada, seperti itu ya. Jadi itu biar ada tahu. Dengan cara lari membusuk
kedua tangan dianyam melindungi kepala, atau kalau tidak ada, nah kalau ada media atau alat untuk dipakai untuk melindungi selain tangan, yaitu kursi, contohnya, ya coba kau berdiri, siapa kamu? Hah? Andreas, coba kau berdiri dan junjung kursi, coba. Sambil dulu, coba. Ya. Nah, seperti dia. Nah, ya kembali. Tapi jangan terlalu bungkuk. Nah, memang kamu kata dari teman yang di depan. Jadi usahakan lari sambil melihat kanan ke depan dan harus punya pemikiran atau konsentrasi fokus ke bangunan, ke ruangan yang kamu tempati, karena bangunan itu bisa roboh, bisa ambruk ketika guncangan gempa, seperti itu. Jadi itu kegiatan yang ada dilakukan saat gempa. Setelah keluar, larilah sesuai dengan rambu atau jalur evakuasi tadi. Di situ ada panah. Di sekolah ini harus dilengkapi. Kalau bisa ibu atau pak guru bikin rambu evakuasi itu, tempellah. Oh ini kelas. Arah anak-anak evakuasinya dari kemana? Titik kumpulnya di mana? Harus seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada sosialisasi begini, dan tidak lanjutnya harus bikin seperti itu supaya anak-anak itu terbiasa. Bila perlu nanti dalam setahun sekali apabila bisa kita simulasi. Nah, kita sebagai ininya, Pak Komandan moderatornya, nah pelaku sekarang mereka jadi pelaku korban, kita simulasikan bisa korban itu bisa seperti itu. Nah itu saat upaya terus sampai di luar, ya sampai di luar. Kalau masih ada gempa, ini masih dalam itu gempa. Kalau masih ada gempa, kalian harus berdiri sesuai tempat yang sudah diarahkan tadi. Jadi kalau di situ dikasih tanda silang tidak boleh atau dilarang, tapi jangan berdiri di situ. Kenapa? Bisa terjadi contoh pergeseran ini kan gempa. Kebijakan kan berarti pergeseran rentengan berbunyi. Nah, ketika Anda berdiri, ada yang berdiri di tangga yang dilarang, di situ kekuatan gempa atau ada gempa susulan, dia masih goyang, punya peluang untuk tangga itu pecah atau bergeser. Nah, di situ kita bisa jatuh, kita bisa terperosok di dalam lubang atau kawas tanah ini. Seperti dia, itu kegiatan pada saat gempa. Jadi seperti itu. Jadi ini saya menjelaskan poin-poin ini terkait dengan anak-anak sekolah yang aktivitasnya berada di sekolah. Ada poin-poin lain yang bisa saya jelaskan dalam ini, tapi mengingat waktu itu secara umum banyak. Ada beberapa poin, tapi saya menjelaskan ini cukup untuk anak-anak dulu. Karena anak-anak posisi lebih cenderung kegiatan setiap harinya di sekolah seperti itu. Nah itu kegiatan setelah saat gempa. Terus setelah gempa berarti saat gempa selesai, apa yang kita harus berbuat? Siapa bisa? Ketika sudah lari sampai di titik kumpul, sudah diam ya, sampai diam di sana, sudah mendapat pengarahan atau peringatan itu, apa yang kita harus lakukan lagi? Ya, adik-adik mengecek kondisi diri dulu. Setelah mengecek kondisi diri, sudah aman saya, tidak ada luka, tidak ada apa-apa, ngecek. Baru pastikan rekan atau teman yang lain atau saudara. Jadi saya
di dalam itu ada teman saya, ada saudara saya, ada kerabat saya. Di mana dia? Pastikan dulu. Ada tidak dia di situ? Kalau tidak ada, berarti segera melaporkan ke petugas. Kalau di sini petugas hambatan petugas BPBD atau besar yang belum ada, yang ada hanya Pak Robinsa, lapor ke saya. Mekanismenya nanti saya akan arahkan. Jadi ketika melapor sudah, kemudian lapor ke saya. Di situ saya pastikan dulu siapa orangnya, berapa umurnya, kondisi orangnya itu, fisiknya itu seperti apa, harus yakinkan dulu. Setelah itu baru membuat evakuasi korban tersebut. Jadi sebelum kita mengevakuasi, kita juga harus melihat dengan perkembangan status gempa ini. Kalau dia masih goyang, berarti kita jangan melakukan evakuasi walaupun goyang sedikit. Jadi yakinkan dulu dia stop, walaupun sebentar. Nah, di situ kita evakuasi. Nah, dalam evakuasi ini pun sebelum kita mengamankan orang, kita juga harus mengamankan diri. Nah, di situ sebelum kita masuk ke ruangan atau bangunan, dalam hal ini sekolah, ya, adik-adik harus yakin dulu bangunan ini retak tidak, bangunan ini sudah miring atau sudah siap rokok atau tidak. Kalau tidak, berarti masuk evak segera. Tapi kalau rawat, berarti kita menunggu lagi, menunggu dengan instruksi baru. Mungkin anak-anak tidak boleh diberikan untuk penanganan itu, tapi dengan pihak atau orang-orang tertentu yang punya ahli dalam penanganan evakuasi itu, ya seperti itu, kayak tim SAR atau tentara seperti itu. Setelah sudah evakuasi, ini kegiatan mitigasi setelah bencana gempa bumi. Setelah mencek memastikan sudah evakuasi, di situ kita melakukan apa? Ada yang lihat di depan ini apa? Apa itu P3K? Pertolongan pertama pada pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K. Ya. Jadi P-nya 3, K-nya 1. K itu kecelakaan, P3 itu pertolongan pertama pada. Kita lakukan itu dengan cara apa? Nanti kita simak sebentar. Dan saya menjelaskan, biar tahu. Di situ kita yakinkan, tenangkan korban itu kalau dia dalam keadaan sadar. Kita tenangkan dia, kita membuat suasana nyaman untuk dia supaya dia siap mendapatkan pertolongan dan dia siap memberi keterangan medis. Ya, jadi jangan sampai dia tidak nyaman, jauh bentar. Saya tidak apa-apa dia bilang. Padahal ada patah, padahal ada kesleo, tapi karena dia takut, dia tidak bertara, dia tidak menyampaikan yang sebenarnya. Oleh karena itu di situ, setelah kita tahu korbannya, untuk penanganannya kita yakin dia aman dulu, dia nyaman dulu dengan kondisi situasi saat ini. Setelah dia memberi keterangan, baru kita ketahui jenis atau macamnya apa yang dialami dalam korban ini. Lalu kita membuat pertolongan. Kalau contoh dia patah tangan atau patah kaki, berarti di situ kita menyiapkan sarana alat ya media yang untuk membantu meringankan penderita atau sakit yang dialami sebelum ditindaklanjuti oleh para medis. Dalam hal ini puskesmas atau rumah sakit terdekat di situ. Nah, setelah kita ketahui baru kita bantu. Bawa tangan berarti alat yang kita harus siap apa? Kalau patah tangan atau patah kaki,
tidak ada luka sobek, bagaimana caranya kita menangani? Kalau patah tapi tidak ada luka, bagaimanapun itu caranya kita menangani. Jadi seperti itu. Makanya di situ perlu ada tahu bahwa ketika teman atau rekan atau orang mendapat musibah seperti itu dan kalian berada di situ, kalian bisa membuat pertolongan pertama. Kalau patah tangan berarti di situ ada alat yang dipakai atau sarana media yang dipakai. Contoh ada kain, biasanya disebut kain mutela. Kain mutela itu kain untuk pemindaian, untuk mengikat atau membalut baik itu luka atau patah, ya. Harus ada itu. Kalau tidak ada kain seperti itu, kita gunakan kain yang ukurannya besar, tapi dia seperti segitiga sama sisi. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan. Saya ada bawa kain ukiran. Ini barang yang saya cari dalam satu lengan itu hanya satu apa saja yang dalam. Kalau bisa satu kain jahit, tapi namanya kita memberi contoh yang benar. Kain ini sifatnya steril dengan ukurannya sudah standarisasi. Itu siap kain untuk mengikat atau membalut. Habis itu kita juga harus siapkan alat pembidaian. Contoh seperti sepotong papan kayu gitu. Tapi di toko-toko atau apotek ya, toko besar itu mereka ada jual alat bidai. Nah, saya membuat sendiri ini hanya sebagai contoh. Di sini ada alat bidai dalam bentuk kayu. Ini saya pakai ikat ukuran 6 mm. Nah, pakai ini alat bidai ini nanti kita akan ikat dengan kain yang kan saya bilang kain mutiara itu. Nah, alat bidai ini pun ada ukurannya, ya. Ada ukurannya 60, ada ukuran 40, ada yang 75, ada yang 70, hampir 1 meter, ya. Seperti ini. Dan fungsinya macam-macam. Ada yang di kaki, ada yang di tangan. Di tangan itu bagian lengan, ada yang bagian di sini. Di kaki pun sama, ada tungkai atas atau bagian arah paha, dan tungkai bawah atau bagian tulang kering. Ya. Jadi ukurannya macam-macam dan alatnya pun beda, tidak sesuai. Kalau di tangan ada ukuran kecil seperti ini 40, 50. Saya bawa semua, saya tahu. Ini kalau di katanya di sini. Ini kalau di sini, ya. Dan lebar alat bidai ini bervariasi sesuai dengan postur korban. Ada yang lebarnya 5, ada lebar 7, ada lebar 8. Bahkan lebih dari itu ketika korbannya orang yang gemuk atau besar. Kemudian itu tindakan yang harus kita lakukan setelah gempa. Dan tindakan lagi yang harus kita lakukan pasca gempa. Jadi itu setelah gempa terjadi itu pertolongan tadi, terus pasca gempa berarti ada jedanya 1 bulan atau 1 minggu. Itu ada kegiatan yang harus dilakukan. Tapi mungkin itu bukan dari korban yang melakukan, tapi orang-orang di luar korban yang melakukan. Contoh dari BPBD, dari Tentara Polri, dari Tagana, dari SAR. Itu mereka melakukan apa? Pertama, memastikan wilayah itu mana rawan, mana aman, mana
tanda. Kalau dalam kasus itu orang taruh garis polisi ya, polis lain. Tapi kalau dalam bencana tingkat nasional ini, itu dia hanya mengelompok atau bagian arah barat itu tidak boleh dimasuki. Arah timur boleh. Dia kelompokan dulu, habis itu bersama pemerintah setempat dia mendatakan kerugian materi atau kerugian ekonomi tadi itu. Diratakan berapa banyak kerusakan, baik rusak ringan, berat, maupun sedang. Dia datakan, dia pastikan, baru di situ dibuat apa? Dibuat pemukiman buat masyarakat. Seandainya rumah rusak, seperti itu. Dan dalam penanganan untuk memberi bantuan pembuatan rumah atau sarana fasilitas lainnya, di situ pemerintah akan menyiapkan tempat baru, yaitu sarana yang baru disiapkan oleh pemerintah yang kita namakan apa? Pengungsian. Tempat pengungsian di sana bisa berpindah, bisa juga tetap dia di situ. Jadi kalau kota-kota besar negara sudah maju itu, dia sudah buat di daerah titik kumpul atau daerah fungsi itu, dia buat suatu bangunan yang berkelas, yang bertujuan untuk menampung pengungsi. Tapi di Indonesia belum ada. Di Indonesia hanya membuat dari apa? Tenda ya, dari gede ada. Setelah mengamankan masyarakat di tempat pengungsian, baru proses perbaikan atau pembangunan infrastruktur, bahkan rumah, serang-serang lainnya. Seperti ini. Terus, yang korban jiwa akan diberi santunan. Ya, membuka gitu. Seperti itu. Itu dalam aturan yang sudah diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan. Seperti itu. Jadi itu cara menangani atau menanggulangi, istilah kerennya tadi apa? Mitigasi ya.